Bab 207. Perjalanan Dewa Pendekar. Warrior yang datang lagi ke Lembah Loyun, karena si kecil terlalu mencolok, sehingga dia sembunyikan di pusaran pusat energi. Ketika warrior yang bersembunyi di kegelapan melihat situasi Lembah Loyun saat ini, ekspresi warrior yang sedikit berubah. Saat ini Lembah Loyun dipenuhi dengan mayat-mayat. Di antara mayat-mayat itu, ada monster hitam, tetapi lebih banyak lagi manusia. Tanpa terkecuali, monster hitam diambil isi perutnya, dan mayat-mayat manusia dipenggal kepalanya. Kali ini warrior yang melihat kekejaman peringkat King Yun. Tentu saja, dia tidak terlalu terpengaruh dengan kematian monster hitam dan manusia, terutama para manusia itu. Sebelumnya, para manusia itu menginginkan dia mati. Pertempuran berlangsung sampai malam, kemudian dari malam hingga fajar, semakin banyak pendekar hitam manusia yang mati di lapangan. Meskipun monster hitam pegunungan puluhan ribu banyak yang mati, tetapi karena jumlah monster hitam banyak, jumlah kematian monster hitam sama sekali tidak berpengaruh pada monster hitam. Melihat manusia dan monster hitam yang sedang bertarung sengit di lembah, Yoshua Qin di sebelah Yonar Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yonar Yuan, tidak boleh terus seperti ini, atau pendekar hitam manusia kita bisa dibantai abis monster hitam." Yonar Yuan melirik pendekar hitam manusia yang semakin sedikit di belakangnya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Memang, seperti yang dikatakan Yoshua Qin, ini tidak boleh terus berlanjut. Karena jika ini terus berlanjut, pendekar hitam manusia mungkin akan mati semua di sini, tetapi jika pertarungan berkelompok, manusia mungkin akan lebih cepat mati. Secara umum, manusia mandiri ini terlalu lemah. Jika semua murid sekte dari 6 kekuatan besar datang ke pegunungan King Yun ini, bagaimana mereka bisa berakhir dalam situasi seperti itu? Setelah lama terdiam, Yonar Yuan membuat keputusan. Yonar Yuan mengetuk tanah dengan jari-jari kakinya dan menyapu kakinya dan sampai di tengah lembah Loyun. Melihat pemuda berjubah mewah yang memimpin monster hitam, dia berkata, "Tidak perlu bertarung, pertempuran ini akan dianggap sebagai kekalahan manusia." Pemuda berjubah mewah mengangguk sedikit, dan kemudian berkata, "Boleh, tetapi kekalahan membutuhkan harga. Berapa harga yang akan kamu bayar? Berapa harga yang kamu inginkan?" Yonar Yuan bertanya dengan suara yang dalam. "Serahkan manusia yang memiliki monster hitam alam pemenang itu, jika tidak, aku jamin, kalian tidak bisa keluar dari pegunungan puluhan ribu ini." Pria berjubah mewah berkata pada pemuda itu. Yonar Yuan mengangkat alisnya dan berkata, "Apakah kamu mengancamku?" Pemuda berjubah mewah menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut, dan berkata, "Aku tahu bahwa dengan kekuatan kamu, pasti tidak ada masalah untuk keluar dari pegunungan puluhan ribu ini, termasuk murid 6 kekuatan besar di sebelah kamu. Jika mereka ingin keluar dari pegunungan puluhan ribu ini, itu tidak masalah. Tapi bagaimana dengan manusia mandiri? Dan perjalanan Dewa Pendekar kamu?" Mendengar ini, pupil mata Yonar Yuan menyempit dan berkata, "Siapa kamu sebenarnya dan mengapa kamu tahu jalan Dewa Pendekar?" "Tidak masalah siapa aku." Pemuda berjubah mewah berkata sambil tersenyum, "Awalnya, aku masih berpikir mengapa kamu Yonar Yuan datang untuk berpartisipasi dalam peringkat King Yun. Aku akhirnya mengerti." Dikabarkan bahwa Dewa Pendekar tidak hanya membutuhkan rekor tak terkalahkan, tetapi juga membutuhkan para pendekar hitam dari generasi yang sama tunduk dan mengakui, "Kamu datang untuk berpartisipasi dalam peringkat King Yun, dan memanggil mereka untuk bertarung melawan kerajaan monster hitam kami. Tidak lain demi kedua tujuan ini, kan?" Yonar Yuan menatap pemuda berjubah mewah untuk waktu yang lama,
dan kemudian berkata, "Bagaimana kalau kita bertarung?" Pemuda berjubah mewah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Waktunya belum tiba. Ketika kamu menjadi dewa pendekar, aku akan melawan kamu. Melawan dewa pendekar baru berarti, kan? Saat itu, aku harap kamu tidak mengecewakanku," kata Yonar Yuan. "Tidak akan." Pemuda berjubah mewah tersenyum. Yonar Yuan berbalik dan kembali ke pihak manusia. Melihat pendekar hitam manusia yang tersisa kurang dari 40.000, Yonar Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, alasan mengapa monster hitam dari kerajaan monster hitam bersatu kali ini adalah karena mereka mencari monster hitam level pemenang yang dimiliki oleh murid sekte pedang, warrior yang selama bisa menemukan warrior yang memberikan monster hitam level pemenang itu kepada pihak lain, manusia dan monster hitam bisa berdamai, dan kita bisa meninggalkan pegunungan puluhan ribu untuk kembali ke Kekaisaran Qin. Mendengar ucapan Yonar Yuan, puluhan ribu pendekar hitam di lapangan langsung lega, meminta mereka berhadapan satu lawan satu dengan monster hitam. Ini tentu tidak adil bagi mereka, karena kekuatan monster hitam pada dasarnya jauh lebih hebat dari manusia di level yang sama. Dengan melanjutkan pertempuran ini, khawatirnya kecuali beberapa pendekar hitam teratas, pendekar hitam lainnya pada dasarnya pasti mati di sini. Tapi baguslah sekarang, selama menyerahkan warrior yang dan monster hitam level pemenang, maka mereka dapat kembali ke Kekaisaran Qin. Selama mereka kembali ke Kekaisaran Qin, yang menanti mereka adalah kemuliaan dan kesempatan. Memikirkan hal ini, banyak orang tidak bisa tenang. Tak lama kemudian, tak terhitung banyaknya pendekar hitam melihat ke arah beberapa orang di sekte pedang, dan mata mereka menjadi sedikit berniat buruk. Melihat adegan ini, wajah beberapa orang di sekte pedang berubah. Riansi menjadi semakin marah. Dia menoleh dan menatap Fudo Murong, dan berkata dengan marah, "Kamu masih melindungi warrior yang, tahukah kamu, sekarang dia telah membuat sekte pedang kita diincar. Dia hanyalah malapetaka yang menciptakan musuh bagi sekte pedang." Mata Fudo Murong sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya, tetapi dia tidak berbicara, karena situasi saat ini di luar kemampuannya untuk mengubahnya dan mengendalikannya. Riansi maju selangkah, lalu berkata dengan lantang, "Semuanya, aku, Riansi, dengan ini menyatakan bahwa sekte pedang dan warrior yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Jika kalian bertemu warrior yang dan dia tidak bersedia menyerahkan monster hitam tingkat pemenang, silakan bertindak, sekte pedang kami tidak akan pernah membalaskan dendam pada kalian." Yonar Yuan melirik Riansi, lalu berkata, "Saudara si begitu memahami kepentingan bersama, pantas menjadi orang yang paling menonjol di generasi muda sekte pedang. Namun, jika saudara si bertemu warrior yang, aku berharap saudara si tidak akan bersimpati dan melepaskan warrior yang, kamu tahu, dia terkait dengan nyawa kita yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku bertemu warrior yang, aku tidak akan berbaik hati." Riansi buru-buru menyatakan ketegasannya dengan suara tegas. Beberapa murid sekte pedang di belakangnya juga dengan cepat mengungkapkan pendapat mereka. "Bagus." Yonar Yuan mengangguk sedikit, lalu melihat ke kerumunan, dan berkata, "Atur sekelompok berlima, semua orang mencari warrior yang, ingat, hati-hati dengan monster hitam level pemenangnya. Jika ada yang bisa menemukan warrior yang, dan bisa menangkapnya hidup-hidup, atau menangkap monster hitam level pemenang dia, aku akan menghadiahkan 100 alkimia batin monster hitam level pemenang, dan menjadikan dia sebagai murid bagian luar partai Yuan." Mendengar itu, semua orang tidak bisa tenang. 100 alkimia batin monster alam pemenang, ada kesempatan untuk menjadi murid bagian luar partai Yuan.
Ini adalah kesempatan besar, segera, semua orang dengan cepat membentuk tim kecil dan tersebar ke segala arah. Melihat semua orang pergi, Yonar Yuan melihat pada 6 kekuatan besar, dan berkata, semua orang, masalah ini terkait dengan kehidupan banyak orang jenius di wilayah selatan kita, kalian tidak akan berpangku tangan melihat kematian, kan? Joshua Qin mencibir dan berkata, Yonar Yuan, aku tidak tahu untuk apa kamu melakukan ini, tapi aku ingin bilang, aku tidak akan meladenimu lagi. Sampai jumpa di babak kedua. Joshua Qin mengajak orang-orang akademi kerajaan dari Kekaisaran Qin pergi. Tentu saja mereka tidak akan takut dengan monster hitam di pegunungan puluhan ribu. Selama mereka mau pergi, bagaimana monster hitam itu bisa menghentikannya? Begitu Joshua Qin pergi, Narya Leng dari Istana Salju mengungkapkan pendapatnya. Narya Leng tidak berbicara, hanya mengajak orang-orang Istana Salju pergi ke arah lain. Jelas, dia juga tidak ingin berpartisipasi dalam hal-hal ini. Melihat akademi kerajaan dari Kekaisaran Qin dan Istana Salju pergi satu demi satu, cahaya dingin melintas di mata Yonar Yuan, lalu menatap Sekte Hantu dan Istana Bunga, dan berkata, bagaimana dengan kalian? Apakah akan pergi juga? Sekte Hantu Junaedi berkata dengan dingin, tentu saja aku juga akan pergi. Sura juniorku tewas dalam pertempuran. Akulah satu-satunya yang tersisa di Sekte Hantu. Tentu saja aku harus mempertahankan nyawaku. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Yulia Wen dari Istana Bunga melirik Yonar Yuan, lalu berkata, Yonar Yuan, kamu membuat 2 keputusan yang salah. Yang pertama adalah mengirim juniormu untuk mengejar warrior yang sendirian. Yang kedua adalah meminta kultivator mandiri itu berkelompok 5 orang. Jika aku adalah kamu, aku akan menyuruh mereka berkelompok 10 orang. Setelah itu, Yulia Wen juga berbalik dan pergi dengan orang-orang Istana Bunga. Yonar Yuan sedikit mengernyit, apa maksud Yulia Wen? Apakah murid Sekte Pedang bernama Warrior yang itu sangat kuat? Segera, Yonar Yuan menggelengkan kepalanya, seberapa kuat seseorang yang bahkan tidak bisa menerima satu pukulannya. Yonar Yuan memandang Riansi dari Sekte Pedang dan berkata, Warrior yang adalah murid Sekte Pedang. Saudara Si tidak akan tinggal diam, kan? Tentu saja. Riansi berkata dengan dingin, Sekte Pedang kami memiliki murid seperti ini. Aku, Riansi, sebagai murid bagian dalam, tentu memiliki kewajiban untuk membantu Sekte membasmi kejahatan ini. Bercanda, bagaimana mungkin Riansi akan membiarkan warrior yang kembali ke Sekte Pedang? Sebelum warrior yang melawan Joshua Qin, dia sudah memutuskan untuk tidak membiarkan warrior yang kembali ke Sekte Pedang, karena warrior yang memiliki potensi dan kekuatan yang terlalu menakutkan. Dalam waktu singkat, tidak sulit untuk melampaui dia. Jadi, jika tidak menyingkirkan warrior yang sekarang, tunggu kapan? Yonar Yuan tersenyum sedikit, lalu menatap pemuda berjubah hitam dari Sekte Hao Yue yang telah diabaikan oleh semua orang, dan berkata, bagaimana dengan Sekte Hao Yue? Pemuda berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, Kakak Yuan, jangan bercanda. Sekte Hao Yue hanya tersisa aku. Jika aku mati, Sekte Hao Yue akan kehilangan muka kali ini. Selain itu, kekuatanku tidak sebagus warrior yang, belum lagi dia masih memiliki pengawal monster hitam level pemenang. Aku pergi mencarinya, itu hanya mencari kematian. Jadi aku memilih untuk kembali ke Kekaisaran Qin, dan aku harap kamu memaklumi. Yonar Yuan tersenyum sedikit dan berkata, dimaklumi. Dengan demikian, pendekar hitam yang semula ikut dalam peringkat King Yun tidak lagi membunuh monster hitam, melainkan mencari-cari warrior yang
Bersambung.